Rindu suasana sawah di tengah keramaian kota Yogyakarta? Ada spot kafe menarik yang terletak di sekitaran sawah yang perlu kalian coba. Dia akan bisa melihat reward apa yang sesuai dengan target spotnya. Itu bisa di rating yang lebih bagus di KSI untuk mendapatkan hadiah, mungkin seperti rewards. Kopi Sawah Jogja merupakan cabang dari kafe yang terkenal di Jakarta. Di lingkungan sekitar kafe terdapat pemandangan sawah yang hijau sehingga suasana terasa nyaman dan udara tetap sejuk meskipun di siang hari. Tidak hanya menyediakan kopi, tetapi juga aneka minuman non-kopi seperti aneka macam milkshake dan susu. Tak lupa juga ada berbagai macam jenis makanan yang semakin menambah variasi menu di kafe ini. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp6.000 hingga Rp22.000 saja. Produksi kopi dengan mesin dilakukan mulai dari penghalusan biji kopi hingga kopi siap dihidangkan. Kafe ini buka mulai pukul 3 sore hingga pukul 11 malam. Vanessa Anggita, Andrea Aurelia melaporkan. Bagi kalian
pecinta mie wajib mencoba menu olahan mie yang saat ini sedang banyak digemari di Yogyakarta. Warung mie ayam Cak Dut. Warung ini menyediakan olahan mie yang unik dan lain dari biasanya. Sebab terdapat olahan mie goreng ayam yang jarang dan baru ditemui. Ya, mungkin dari 2003 sampai dulunya di sebelah timur, pindah 50 meter dari sebelah barat. Pertama dari season, kedua karena diselesaikan memang kebanyakan baru-baru tenarnya ayam goreng, jadi kita ikutin apa perkembangan sekarang. Terletak di daerah Bedingin, Sumber Adi, Sleman, Yogyakarta, warung mie ayam Cak Dut selalu ramai oleh pembeli. Jadi ya mungkin kebanyakan dari rempah-rempah sama kaldunya. Tekstur mie ayam goreng yang lembut dan ukuran mie yang besar membuat mie ini digemari oleh pembeli. Ayam goreng 10.000, ayam basah 8.000, bakso besar 10.000, kecil 8.000. Minum rata semua 3.000-an. Dengan harga kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 saja, Anda sudah bisa menikmati mie ayam di warung Cak Dut ini. Dari jam 10 sampai habis jam 9. Buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Reza Takriria, Yasinta Dewi melaporkan. Yogyakarta terkenal dengan wisata sejarahnya, tak terkecuali Candi Ratu Boko yang dapat Anda jadikan sebagai referensi pilihan. Berlokasi di atas bukit dengan ketinggian 195,97 meter, Candi Ratu Boko ini sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan dari sebuah kerajaan. Hal itulah yang menyebabkan candi ini sering disebut sebagai Keraton Ratu Boko. Kenapa disebut Keraton Ratu Boko? Orang menyebut ini Keraton Ratu Boko ya. Ini ada hubungannya dengan legenda Bandung Bondowoso dan Loro Jonggrang. Sebetulnya berdasarkan data arkeologi, situs ini pada awalnya merupakan sebuah wihara yang bernama Abhayagiri Wihara, yang artinya sebuah wihara di atas bukit yang damai. Itu yang mendirikan adalah Rangkai Panangkaran pada tahun 792 Masehi. Itu berdasarkan adanya prasasti yaitu tadi Abhayagiri Wihara.
Candi ini dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu. Wilayah Candi Ratu Boko sangat luas dan terdiri dari beberapa bangunan dan komposisi, mulai dari gerbang candi, candi batu kapur, candi pembokoran, paseban, pendopo, keputren, dan gua. Gerbang Candi Ratu Boko ini berada di sebelah barat. Di lereng bukit kawasan candi ini terdapat 2 buah gua, yaitu Gua Lanang dan Gua Wadon, yang dalam bahasa Indonesia artinya gua laki-laki dan gua perempuan. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, situs ini dihuni oleh masyarakat yang beragama Hindu di bawah pimpinan Rakai Walaing Pukumbayoni. Bukti bahwa di sini pernah bermukim masyarakat yang beragama Hindu, yaitu ditemukannya arca Durga, arca Ganesha. Selain itu juga ada candi pembakaran, ada yang namanya miniatur candi. Jadi situs ini spesial karena apa? Ini merupakan satu-satunya situs pemukiman masa klasik yang ada di Yogyakarta, yang dilengkapi dengan sarana peribadatan, yaitu candi pembakaran, ada tadi stupa, ada miniatur candi. Bukti bahwa di sini itu juga merupakan suatu daerah yang dihuni. Itu ditemukan banyak sekali fragmen-fragmen gerabah. Dan juga bentuk bangunannya berbeda dengan bangunan candi pada umumnya. Di sini tidak akan ditemukan candi seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, seperti itu, tapi lebih ke batur-batur. Itu karena merupakan bangunan yang untuk ditinggali, untuk tempat tinggal, sehingga bangunannya berbeda dengan yang candi pada umumnya. Untuk dapat menikmati wisata ini, Anda tidak perlu khawatir, karena tarif yang digunakan cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 bagi anak usia 3 hingga 10 tahun dan Rp40.000 bagi anak di atas 10 tahun. Kalau untuk candi ke teman-teman di Jakarta kan. Paling suka yang mana nih? Ikonik banget. Ikonik banget. Tadi pas pintu masuknya tuh sama itu yang spot foto burung. Andrea Aurelia, Kris Yustianto melaporkan. Pameran seni rupa dosen, alumni, dan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang ke-36 memajang 300 karya berupa lukisan, patung, dan seni instalasi. Pameran seni rupa kali ini bertajuk Raja Mata Kala Cakra. Dibuka pada tanggal 11 Juli 2019, pameran ini menyita banyak perhatian pengunjung.
Para alumni Universitas Negeri Yogyakarta antar tingkat yang tergabung dalam pameran seni ini terlihat sangat antusias. Pameran seni rupa ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk menampilkan karya kreatif yang dapat diapresiasi oleh masyarakat. Para mahasiswa juga diharapkan mampu termotivasi untuk tetap berkarya dan menghasilkan sesuatu yang baru. Andrea Aurelia, Iwan Marpaung melaporkan. Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta kembali berinovasi menghadirkan fasilitas baru, yaitu Digital Library. Digital Library ini dibangun di lantai 3 Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Terdapat berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh Digital Library ini, mulai dari ruang diskusi, e-journal corner, private room, dan akses yang serba digital. Menyediakan konsep co-working space, fasilitas ini dibangun dengan tujuan memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa, seperti yang disampaikan oleh Ibu Anastasia selaku pustakawan di Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan mahasiswa dapat mengeksplor berbagai hal dengan maksimal dan meningkatkan kerja mereka. Diperkirakan fasilitas ini siap digunakan pada bulan Agustus mendatang. Buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam, dan di hari Sabtu buka hanya sampai pukul 12 siang. Reza Takririah, Widi Arneta melaporkan. Bagi kalian yang berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta pasti kenal dengan yang namanya KSI. KSI adalah kantor sistem informasi yang menyimpan database dan informasi tentang mahasiswa terkait perkuliahan. Informasi tersebut disalurkan melalui situs mahasiswa, yaitu Siatma, Sigma, situs kuliah, dan lain sebagainya. Adanya akses melalui internet sangat memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi perkuliahan mereka.
Akses-akses yang dilakukan mahasiswa di situs-situs tersebut akan mendapatkan feedback berupa poin yang biasa disebut dengan Atma Reward. Oke, di Atma Jaya ini juga ada Atma Rewards. Atma Reward itu diberikan untuk setiap situs akademika, terutama dosen dan mahasiswa yang menggunakan situs kuliah. Atma Reward diberikan berdasarkan keaktifan mereka dalam menggunakan situs kuliah. Mereka akan setiap melakukan penggunaan atau pemanfaatan situs kuliah itu akan mendapatkan poin. Ya, setiap masa itu bisa berbeda tergantung keaktifan. Sehingga dengan poin tersebut dia akan bisa melihat reward apa yang sesuai dengan practice working. Itu bisa di rating yang lebih bagus di KSI untuk mendapatkan hadiah. Itu disebut rewards. Dengan menunjukkan KTM ya. KTM dan nanti dicek oleh seluruh staff di sini. Lalu kita punya database-nya bahwa yang bersangkutan itu banyak data berhak mendapatkan reward apa. Atma Reward merupakan apresiasi dari kampus bagi mahasiswa yang aktif menggunakan situs perkuliahan. KSI juga memiliki fasilitas baru yaitu KSI Lounge yang dapat digunakan oleh mahasiswa maupun dosen. Andrea Aurelia, Vanessa Anggita melaporkan.